Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anu Melani dengan NIM 220102881 kelas B2 2022. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi BK keluarga dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, sesuai apa yang saya dapat, yang saya tangkap, dan sesuai sepengetahuan saya. Baik, jadi di sini ada materi yang pertama, yaitu urgensi konseling keluarga. Nah, urgensi konseling keluarga itu sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi kondisi, termasuk bencana, keadaan darurat, juga masalah kesehatan. Nah, dalam konteks bencana ini, konseling keluarga dapat membantu meningkatkan kesadaran risiko bencana dan kemampuan keluarga dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks keadaan darurat itu, konseling keluarga dapat membantu individu dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan mengurangi rasa kesepian dan ketidakberdayaan. Materi yang kedua itu ada sejarah bimbingan konseling keluarga. Mungkin sesuai sepengetahuan saya dan materi yang saya tangkap, itu BK keluarga ini di Indonesia memiliki sejarah yang dimulai pada tahun 1970. Nah, pada awalnya itu BK keluarga di Indonesia berfokus pada perawatan mental orang dewasa dan anak-anak yang mengalami suatu masalah. Kemudian dalam beberapa tahun berikutnya, BK keluarga ini berkembang untuk mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan keluarga. Nah, termasuk pernikahan, keluarga, dan konseling. BK keluarga di Indonesia juga mulai memperluas jangkauannya ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok yang mengalami kesulitan sosial. Nah, di sini juga ada materi yang ketiga tentang anak, remaja, dan keluarga. Yang pertama, anak usia dini atau anak di bawah umur itu merupakan seorang individu yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Mereka juga memiliki karakteristik yang unik seperti bersifat spontan, ceroboh, dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Nah, kemudian pembentukan karakter anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Keluarga juga memiliki peran yang penting dalam membantu anak-anak untuk mengembangkan suatu karakter yang baik. Orang tua sebagai pendidik, pengasuh, dan pembimbing bagi anak memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu anak untuk mengembangkan kepribadian, sosialisasi, dan potensi yang anak itu miliki. Kemudian ada remaja. Jadi remaja ini merupakan fase perkembangan manusia yang berlangsung usianya sampai dari 13 sampai 19 tahun. Nah, pada fase ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang sangat signifikan. Jadi, mereka mulai meningkatkan kemandirian dan membangun identitas diri. Kemudian, remaja juga mulai memahami nilai-nilai dan norma masyarakat, juga serta membangun relasi dengan orang lain. Dalam proses ini, remaja itu memerlukan bimbingan dan dukungan dari orang tua, guru, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ya, untuk apa? Yaitu untuk membantu mereka dalam mengembangkan karakter yang baik dan membangun kehidupan yang seimbang. Kemudian ada keluarga. Jadi peran keluarga adalah bagaimana anggota keluarga menjalani hak dan kewajibannya sebagaimana seharusnya gitu. Nah, peran keluarga ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena untuk membantu dalam mencapai tujuan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, peran keluarga ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti peran ayah, ibu, dan anak. Ayah mempunyai peran untuk menafkahi keluarganya. Nah, ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu meliputi seperti tugas untuk mengurus dan memperhatikan keluarga. Nah, yang terakhir itu anak mempunyai peran sebagai anggota keluarga yang meliputi tugas untuk belajar dan menghormati orang tuanya. Kemudian ada materi yang selanjutnya, yaitu ada dinamis dan krisis keluarga. Jadi dinamis keluarga merupakan proses di mana keluarga itu melakukan fungsi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan anggota lainnya.
Dinamika keluarga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mereka membantu dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kemudian di sini ada krisis keluarga, yaitu suatu kondisi kehidupan keluarga yang dalam keadaan kacau, tidak terarah juga. Krisis keluarga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kesibukan pasangan dan kebutuhan materi yang tidak terpenuhi atau kurangnya pengetahuan keluarga, dan disposisi suami yang egois. Terjadi di pernikahan dini, suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang membicarakan kelangsungan rumah tangga sehingga mempengaruhi kualitas dalam hubungan keluarganya. Kemudian di sini ada materi yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana tahapan pada konseling keluarga. Jadi tahapan pada konseling keluarga itu, sepengetahuan saya, yang pertama itu membuat relasi terlebih dahulu dengan masing-masing anggota keluarga. Nah, kemudian yang kedua mendiskusikan prinsip konseling untuk membuat suatu komitmen. Nah, yang selanjutnya menetapkan tujuan konseling serta peran masing-masing anggota keluarga untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya juga ada menggali permasalahan. Kemudian personalisasi, dan yang terakhir itu menyusun rancangan tindakan, monitoring, dan evaluasi. Nah, kemudian keterampilan individual konseling keluarga itu melibatkan kemampuan konselor untuk berinteraksi dengan seorang individu yang bermasalah dengan keluarganya, memahami masalah yang dialami, dan membantu individu dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian materi yang selanjutnya ada isu etika dan profesionalitas. Jadi, seorang konselor itu harus mampu memberikan kepedulian dan keprihatinan kepada seorang konseli dengan membangun hubungan saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran antara konselor dengan individu yang mengalami masalah. Kemudian individu yang bermasalah itu harus melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan konselor harus mengevaluasi atau menilai hasil konseling. Nah, kemudian dalam proses konseling itu, konselor harus memberikan ruang dan suasana yang membuat konseling nyaman, dan sehingga klien itu dapat membuka diri setransparan mungkin. Kemudian mengarahkan dan menggerakkan klien untuk segera melakukan tindakan atas kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, jadi di sini ada materi yang terakhir, yaitu tentang Buoyance Family atau teknik Buoyance Family Therapy. Dalam bimbingan konseling ini, pengimplementasian teknik Buoyance Family Therapy yang dikembangkan oleh Murray Bowen sangat memiliki tujuan untuk membantu keluarga dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Nah, dalam pengimplementasian BK, teknik ini dapat digunakan untuk membantu individu dalam memahami pola hubungan interpersonal antar generasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Buoyance Family Therapy ini merupakan pendekatan perawatan yang dikembangkan oleh psikiater asal Amerika, yaitu Dr. Murray Bowen. Terapi ini berfokus pada konflik keluarga dan memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengurangi komunikasi yang toksik.